Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini firman Tuhan hendak menyapa kita di setiap hidup kita. Firman Tuhan bagi kita Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 14. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, jangan biarkan hati kami dikeraskan, tetapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan di hari ini. Amin. Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, manusia dibaptis dalam kematian Kristus menjadi senjata kebenaran. Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah menerima kasih karunia Allah dibaptis dalam kematian Kristus dan kebangkitan bersama kebangkitan Kristus untuk hidup baru yang benar. Orang yang masih dapat dikuasai dosa adalah orang yang memberi dirinya mendengar dan menuruti keinginan-keinginan dosa. Yang masih dapat dikuasai oleh dosa. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan saya, kita telah diberi kasih karunia Tuhan kepada kita. Bersama dengan kebangkitan Kristus, ia juga menerima kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu, Paulus menasehatkan jemaat di Roma agar kebangkitan Kristus yang memberi kasih karunia kepada orang percaya, yang memberi kuasa Allah bagi orang yang telah dibenarkan itu, menjadikan orang-orang yang percaya memberikan hidupnya, anggota-anggota tubuhnya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang hari ini hidup karena keselamatan Allah lewat Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kita diingatkan pada kita ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah kepada kita untuk kita dapat mengendalikan diri kita. Kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita untuk tujuan melakukan apa yang benar, apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Lalu muncul pertanyaannya bagi kita hari ini, mengapa harus kita melakukan hal yang benar? Ada dua hal yang dapat kita renungkan hari ini. Yang pertama, karena kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, tetapi sudah dibenarkan dengan penebusan lewat kematian Kristus. Kristus bangkit, kita juga dibangkitkan, bukan untuk hidup yang sama seperti dulu atau hidup di dalam dosa, tetapi kita harus hidup baru, hidup yang benar. Masa kita sudah dibenarkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, lalu kita mau kembali lagi
hidup dalam dosa. Marilah Bapak Ibu kita menghargai penebusan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Lalu yang kedua, kemampuan kita kendalikan diri kita. Gerakan tubuh kita untuk kita lakukan yang benar. Karena kuasa Tuhan yang telah menguasai hidup kita. Bapak Ibu dan saya, kita tidak hanya diberikan perintah, kita tidak hanya diberi petunjuk untuk hidup benar, tetapi kita juga diberi kuasa untuk kita bisa dapat mengendalikan diri kita, kuasa untuk kita bisa dapat mengatur hidup kita, supaya kita mampu melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Teristimewa tubuh yang telah Tuhan berikan bagi kita. Sebab tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Oleh sebab itu kita dapat menjaga bait Allah ini dengan baik. Kita dapat menghargai tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan kita menggunakan tubuh kita ini dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tentunya kita semua tahu atau pernah mendengarkan ada istilah yang mengatakan, kamu yang sekolah, kasih tunjuk kamu itu sekolah. Sekali lagi istilah ini katakan, kamu yang sekolah, kasih tunjuk kamu itu sekolah. Beda dengan mereka yang tidak tahu sekolah. Artinya bahwa Bapak Ibu kita yang percaya Kristus, kita yang telah diselamatkan karena kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita dapat tunjukkan bahwa kita sudah menerima kasih karunia dan kuasa Tuhan lewat kebangkitan Kristus. Maka hidup kita, anggota tubuh kita, mari kita pakai, kita kerjakan yang benar untuk Tuhan. Kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Maka kesempatan diberikan kepada kita ketika kita ada di dunia ini. Pergunakanlah kesempatan itu dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita memakai hidup kita atau tubuh kita untuk kepentingan yang cuma sesaat saja atau menyenangkan hati kita semata. Tetapi ketika kita masih dipercaya Tuhan untuk menikmati hidup ini, maka marilah kita menggunakan hidup ini untuk mendatangkan hormat bagi Tuhan, tetapi juga berkat bagi kita dan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kembali lagi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Oleh dan sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, ketika kami diselamatkan, jangan lagi kami kembali hidup di dalam dosa, tetapi kami boleh dapat menikmati hidup ini dan juga dapat memuliakan nama Tuhan dengan seluruh tubuh yang telah Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kami mau mendengar, merenungkan, serta mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.